Halo teman-teman, balik lagi di dunia Dian Motovlog. Ya, ini lanjutan video sebelumnya lagi. Kita akan tes jalan Vespa ini. Rasanya kayak gimana? Karena saya ini pertama kali ya naik Vespa ini. Yang sebelumnya motorsport, pasti akan ada impresi yang berbeda dibanding dengan motor-motor saya sebelumnya. Nah, karena itu kita langsung saja coba ini teman-teman. Nah, ini kita on-in dulu. Ya sederhana sih, panelnya sederhana. Habisnya nyala, karena memang motor ABS itu kalau belum jalan dia nyala. Ini juga nanti hilang. Lalu kita langsung starter. Nah, starternya ini halus banget. Karena memang itu ininya dia sih ya. Inovasinya dia emang begitu. Starternya halus banget, tapi mesinnya agak kasar. Terus terang, pertama kali denger mesin Vespa, menurut saya itu agak kasar dan nggak kayak motor Jepang kan saya, Vario, NMAX segala macam, Beat. Ya Matic selama ini yang Jepang itu menurut saya lebih halus dibanding yang Vespa ini. Nah tapi gimana kalau dipakai jalan? Kita akan coba ya. Oh ya sebelumnya motor ini tuh berat banget. Jadi impresi pertama kali megang motor ini kan pasti dorong ya, nggak langsung dinaikin. Itu berat banget karena ternyata beratnya 160 kilo lebih. Jadi seberat motor sport ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa motor segitu berat atau nggak biasa dorong motor sport, harus waspada atau pikir-pikir deh kalau mau ngambil motor ini karena berat banget, kan besi semua. Terus kemudian saya yang tinggi pun pakai ini itu kalau yang satu napak, yang satu agak jijit dikit. Bisa sih napak semua tapi agak maju dikit gini. Tapi kalau agak ke belakang gini agak jijit salah satu. Ini karena motor ini itu tinggi dan gede. Nah, ukuran bule. Nah, saya yang biasa hampir sama dengan ukuran bule aja ketinggian, apalagi teman-teman yang mungkin pendek ya atau kurang dari 170 kayaknya agak ketinggian ini Vespa. Mungkin bisa coba yang tipe lain gitu. Nah, oke. Kita langsung bawa ini jalan ya, teman-teman ya. Tarikannya smooth, halus. Nah, saya suka ini nih. Spionnya ini dia lebar ya. Jadi asik gitu. Selama ini tuh kalau pakai spion bawaan kan enak lebar tapi biasanya bentuknya jelek. Nah, kalau Vespa ini spion bawaannya tuh bagus banget, keren banget teman-teman. Jadi enak gitu tuh. Terus kemudian posisi duduknya itu dia tegak banget. Nih, tegak banget jadi posisi duduk yang buat kita santai gitu. Yang nggak bikin apa ya, nggak ngajak posisi duduk yang nggak ngajak kita untuk kenceng-kencengan, tapi untuk santai. Ini ada apa ya? Ini kok macet, ini ada apa? Tapi memang di Simatupang ini kalau ada mobil satu berhenti begini, itu langsung macet. Ya karena jalannya kecil ya. Makanya harusnya sih nggak berhenti sembarangan tuh mobil-mobil. Nah, dia ditarik juga halus nih teman-teman. Memang jujur aja, kesan pertamanya setelah pakai motor sport lalu mau kayak Matic-nya yang NMAX itu pakai motor ini tuh kerasa lemot ya karena dengan cc yang sama dengan NMAX dia lebih berat jauh ya, jadi dia terkesan lemot gitu, terutama di tarikan awal. Tapi dia kalau udah gini, misal udah di atas 50 gitu atau tengah itu ke atas, dia udah ngisi aja tuh. Misal kita tarik tuh, dia langsung ngacir aja. Tapi memang ini karena masih baru, saya juga nggak akan nyiksa ya, nggak akan narik juga karena ini motor saya sendiri. Beda dengan reviewer yang motornya dipinjemin. Motor baru udah ditarik. Kalau saya sih sebelum 1000 emang kita harus pelan-pelan. Karena ya itu pasti ada penyesuaian lah di motor itu. Nah, kemudian ya ini kayaknya tipe ya itu tadi. Kayaknya walaupun nanti udah kesananya sih tetap sih ya. Ini kayaknya tarikan di bawahnya itu lemot gitu. Jadi sebenarnya bertentangan dengan karakter motor yang saya suka. Selama ini itu kan saya kalau beli motor itu yang model nggak nyari yang top speednya tinggi, tapi yang torsi dan tarikan bawahnya itu enak gitu. Wak
gitu. Ya misal kayak Scorpio dulu motor pertama saya yang beli sendiri itu, lalu kemudian saya ganti Z itu nggak cocok karena Z tuh mirip-mirip Ninja gitu ya, yang dia tengah ke atasnya yang tinggi karena juga motor sport, tapi bawahnya kurang gitu. Kayak RE King ya kayak gitu-gitu loh, yang tarikan bawah, tapi nanti kalau udah top speed sih jadi lemot gitu. Nah itu sebelumnya saya situ, tapi memang saya sudah sadari gitu, karena memang saya ganti Vespa itu untuk jadi lebih nyantai gitu, jadi lebih nyantai. Jadi misal mau pakai sepatu apa aja itu bisa, bahkan pakai sendal jepit pun bisa. Sementara kalau pakai motor sport kan harus pakai sepatu khusus karena kita kan harus nyukil gitu kan, persnelengnya kan pakai dicukil gitu. Itu kalau pakai sepatu sneaker aja itu kaki sakit itu, kalau kita pas nyukil persnelengnya gitu, kalau yang nggak tebel ya itunya. Lalu ini enak sih, santai. Santai, stangnya ini juga lebarnya pas. Ini selebar stang sepeda saya, jadi nggak terlalu lebar kalau bagi saya ya. Tapi orang kan masing-masing ya. Mungkin bagi yang ada yang bilang kelebaran, tapi menurut saya sih enggak. Enggak, ini biasa. Lalu ya jalannya dibilang pelan juga enggak. Ini udah baru pelintir sedikit aja udah 50 nih. Ya kan, tapi saya emang batasin jangan sampai di atas 50.000 RPM ya, atau jangan di atas 60 deh gitu. Nah, apalagi ya, ini kalau klaksonnya itu kayak gini nih klaksonnya, ada kereta ya, ini klaksonnya ini. Nah, nggak terlalu kenceng, lagi-lagi. Nah, dia nggak terlalu kenceng ya. Tapi lebih kenceng sedikit dari KTM. KTM tuh nggak ada suaranya, karena memang standar Eropa begitu ya. Tapi kalau NMAX standar Indonesia itu kenceng banget klaksolnya, orang suka kaget tuh. Ya, jadi ini Eropa banget, walaupun dirakit di Vietnam ya. Nih, enak sih, santai gitu. Set ya. Tapi kalau naik motor ini sih jangan jadi orang yang panasan. Misal disalip motor matic yang lebih cc-nya lebih kecil ya biarin aja. Karena ini motor nggak buat kenceng-kencengan gitu. Jadi salah kalau Anda justru beli Vespa itu, lah kok nggak kenceng gitu. 150 kok nggak kenceng. Sementara banyak matic dan motor-motor sport nanggung 150-an yang lebih kenceng gitu, lebih kenceng-kenceng ya. Mereka bodinya plastik gitu, dan memang ya dengan bodi plastik yang beratnya mungkin setengahnya ini atau kurang, ya mereka akan bisa lebih kenceng gitu. Itu udah pasti gitu. Jadi ngapain sih kenceng-kencengan, lagian nanggung banget. Tapi mau apa sih kalau macet-macet begini? Nah ini kalau dipakai nih, misal pelan macet tuh enak banget, ini stabil ya, nggak harus sering-sering kaki harus turun napak gitu. Ini stabil, ini pelan-pelan nih. Nih kita misal pakai sangat pelan, nih ini stabil aja. Nah ini nih yang saya suka nih, gini nih motor ini nih. Nah ini kan nanti depan kan ada tanjakan nih. Nah ini saya udah coba beberapa kali di tanjakan-tanjakan yang lumayan curam. Itu walaupun cc-nya ini bobinnya gede, dia enak gitu. Dia ada tenaganya. Nggak kayak yang nggak kuat gitu loh. Kadang kan misal nih saya naik motor matic Jepang yang kecil, ada itu punya istri saya misal. Itu kalau tanjakan terasa ngoyo gitu dengan bobot saya yang di atas 90 gitu. Tapi kalau ini itu masih santuy gitu, masih asik aja. Nah, lalu kita ini ya, coba start stop sistemnya atau idling stop sistemnya. Ini udah saya nyalain. Lalu kita coba berhenti di depan deh. Jangan di sini. Nah, kita coba berhenti di situ deh. Nah, misal ini kita berhenti nih. Kita rem. Kita berhenti. Tuh. Oh ya, dia sekitar 5 menit tuh mati. Lalu kalau kita gas lagi, dia jalan lagi. Nah, itu berguna untuk kalau kita di lampu merah sering macet. Jadi membantu menghemat bensin. Nah, bensinnya ini saya belum ukur ya, karena ini baru saya pakai, belum sampai habis, masih lama kayaknya kalau mau habis, karena saya selang-seling ke kantornya. Tetapi itu akan membantu lebih irit kalau ini dibilang boros, karena memang badannya gembrot ya, berat. Nah itu
dia kalau di rute-rute yang sering macet itu akan membantu gitu, membantu. Jadi kalau lagi macet ya mesinnya mati gitu. Kalau mau jalan nggak usah di starter, tinggal digas lagi jalan. Itu sebenarnya fitur yang saya suka, yang sempat absen ketika saya ganti dari Vario ke NMAX. Nah begitu di Vespa ada lagi nih, ini keren. Jadi cuman kekurangan fitur itu adalah ketika kita berhentinya nggak lama gitu. Suka-suka misal nggak berhenti di lampu merah gitu. Kadang suka berhenti bentar mau jalan, itu kadang-kadang dia langsung berhenti, atau kita mau belok misal, itu langsung berhenti itu. Karena ya dia nggak terlalu lama sih ya, sekitar 5 detik dia akan mati. Nah misal pelan banget gitu, atau berhenti total, gasnya kita copot, dia langsung berhenti. Itu kalau lagu lagi begitu ya nggak dimacet-macet kan, nggak di lampu merah, mending dimatiin aja gitu. Enaknya kan itu bisa di on offin gitu. Jadi tergantung sih. Atau jalannya lancar, nggak sering berhenti sih, mending di offin aja. Ini untuk kalau benar-benar banyak lampu merah yang berhentinya lama. Itu kan ada tuh lampu merah di beberapa tempat yang lama banget tuh. Itu cocok. Cuman kalau enggak ya mending dimatiin aja. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi kalau dia itu nyala, misal kita lagi mundur-mundur mau parkir tuh dianggap berhenti nih, terlalu ini, semati. Jadi ini aja mau parkir, mundur-mundur udah mati 2 kali nih. Itu, tuh mati lagi, udah mau mati lagi. Jadi kalau lagi nggak di lampu merah nih, mending dimatiin aja. Tuh, kemudian ya ini bodinya gede, tapi kalau untuk selap-selip masih oke nih, masih oke. Misal kayak buat mepet-mepetan di sini nih di lampu merah. Lalu oh ya ini suspensinya, joknya keras itu kelemahan banget menurut saya. Kenapa sih dia bahannya joknya keras gitu? Cuman dia lebar, jadi enak dibokong tuh enak. Itu seperti di video saya soal sepeda ya. Itu kan kenapa orang suka nggak cocok dengan sandal sepeda itu karena orang nggak asal beli aja, nggak menyesuaikan dengan tulang duduknya atau seat bone-nya. Nah kalau tulang duduknya lebar itu harus cari saddle yang lebar soalnya. Nah ini dibikin lebar itu akhirnya bisa mencakup banyak range lebar seat bone. Jadi enak kalau lebar itu memang enak. Nah kemudian kan keras tuh, apakah jadinya keras kalau duduk ini? Ternyata enggak. Karena apa? Suspensinya empuk banget teman-teman, beneran empuk. Sama NMAX jauh deh. NMAX itu kalau berdua itu empuk. Nah kalau ini sendirian aja udah empuk. Dan itu bisa di setel lagi kan, ini 4 percepatan. Kemudian juga lebih ke geometri juga sih. NMAX bisa di setel segala macam, cuman nggak ketemu tuh. Akhirnya orang banyak diganti juga. Kalau yang pakai yang ini keras deh. Kalau ini enggak. Ini padahal settingan itunya bannya keras terus sih. Saya nyeting ban tuh keras biar enak handlingnya segala macam. Jadi ini enak nih. Saya udah coba di polisi tidur. Ini empuk, masih tetap enak. Beneran. Jadi jok yang keras ketolong sama suspensinya yang empuk. Depan belakang sama-sama empuk nih. Apalagi kalau ada beberapa yang upgrade ke Ohlin segala macam yang suspensi Sultan tuh lebih enak lagi. Cuman kalau saya sih ya, kalau saya tetap pakai ini aja udah cukup sih. Udah enak nih. Terus remnya nih kita iniin. Remnya ini kan belum break in sebenarnya ya. Tapi lumayan pakem tuh. Tapi ya nggak bisa dites sih karena baru beberapa jauh sih belum. Cuman ya kayak gini nih, kita kalau duduknya agak ke belakang, saya aja agak jinjit. Gede banget ini. Gede banget. Tapi karena bannya lebar ya, jadi kalau kita kena macet begini stabil. Dipakai jalan pelan-pelan tuh stabil gitu. Cuman ya itu agak-agak serem sih kalau macet-macet begini nih. Motor kan pada selip seenaknya nih kayak gini nih. Nah ini kan aduh, ini bodinya kalau lecet kan nggak enak dilihat tuh. Vespa itu kan kita kayak bawa mobil gitu. Bodinya besi, catnya premium. Jadi kalau lecet tuh aduh kita pusing gitu. Kayak mobil tuh lecet dikit aja udah nggak enak gitu lihat bagi saya. Beda dengan bodi plastik yang kadang keserempet itu
dia kan lentur ya mungkin, jadi nggak begitu kelihatan kadang-kadang gitu. Kalau Vespa ini besi, terus juga kalau benerin ya lumayan gitu. Jadi kalau kita naik ya kita pelan-pelan aja lah, kita ngalah-ngalah aja, nggak usah ini misalnya biarin aja nih, kasih jalan lewat gitu. Nah ini juga Euro 3 ya, jadi knalpotnya juga nggak berisik, jadi nggak akan ditilang. Nih kalau manuver tarikan lumayan sih, walaupun ya mungkin karena saya dulu naik motor sport ya, jadi terasa lemot. Tapi kalau dari motor matic ke sini sih nggak begitu terlalu kentara sih, ya lumayan sih. Jadi mesinnya 150, menurut saya itu udah cukup sih. 155 ini cukup menurut saya kalau buat harian di Jakarta gitu. Lalu suspensinya udah cukup untuk menghandle nih jalanan Jakarta nih, kelihatan sendiri kan, lihat sendiri kayak apa ini. Kalau mau ditarik sih sebenarnya masih bisa lah ngejar kayak tadi itu 390, cari yang lain-lain karena Jakarta macet kan. Tapi disarankan lebih nyamannya sih motor ini untuk kalau geronjal banget kayak tadi ini masih kerasa geronjalannya, tapi ngeredemnya lumayan gitu. Dibanding NMAX tuh udah geludakan banget. Jadi ini oke nih teman-teman kalau suspensinya ya. Jadi overall sih ya ini oke lah. Oke nih. Tapi ya itu kelemahannya mungkin di parkiran. Jadi kalau teman-teman mau pakai motor ini untuk harian, pastikan parkir itu proper gitu. Karena apa? Ini satu, motor ini tuh berat banget. Diseret-seret berat. Kedua, nah itu kan susah. Terus kalau mau didorong-dorong, maju mundur, ini juga panjang gitu, panjang dan gede. Itu juga akan membuat repot. Repot lah. Ya kayak motor sport. Akhirnya kan kemudian itu yang membuat ya banyak sekali orang yang bikin parkiran khusus Vespa. Ya selain karena dilihat dari segi harga dan eksklusivitasnya, itu juga dari teknis sih lebih berat soalnya dibanding motor-motor sejenis lah, sejenis ya. Kalau kelasnya mungkin karena harganya dan bahannya beda. Jadi begitu. Nah, untungnya di kantor saya itu parkirannya lega banget. Parkirannya lebar-lebar gitu. Bahkan satu motor tuh bisa punya space parkir segede space parkirnya mobil gitu. Enaknya gitu. Nah, tapi kalau yang enggak, ya hati-hati deh. Apalagi kalau mepet-mepet gitu, nanti di parkir motor yang lain lecet dan itu udah nggak enak dilihat Vespa itu. Beneran. Motor Vespa ini entah kenapa mirip-mirip mobil gitu, kalau udah lecet tuh dilihatnya nggak enak gitu. Jadi hati-hati parkirnya. Kedua juga nanti ngeluarinnya susah. Itu juga yang buat saya sebenarnya waktu punya motor sport itu, saya juga beli motor matic NMAX buat waktu itu sebelum Vario sih, buat sehari-hari gitu. Ya karena itu kan mengantisipasi parkiran yang susah gitu. Nah, kenapa kok malah beli ini sekarang yang gedenya ya hampir sama motor sport ya, karena parkiran di kantor saya itu enak. Kantor saya enak. Kedua juga ya saya gantian nama bawa mobil sih. Jadi ya ini semi motor hobi dan motor harian deh. Ya karena kalau mau dipakai harian ya itu tadi problem di parkirannya. Kalau problem di performanya di ininya sih udah oke lah teman-teman. Udah oke lah. Jadi kalau dari NMAX misal pindah ke sini nggak kebanting amat gitu dari performanya. Memang kerasa lebih lemot sih iya. Cuman ya masih inilah masih oke. Suaranya halus banget. Jadi kalau lewat gang-gang gitu nggak akan di ini orang, nggak akan di apa ya, nggak akan dihardik orang lah. Kalaupun diganti knalpot itu aftermarketnya ada juga sih yang suaranya halus ya. Yang standar Eropa, yang road legal kayak Akrapovic segala macam tuh masih oke gitu. Ya kalau diganti knalpot bising sih banyak juga, tapi ya nanti di orang, nah dia langsung mati kan kalau ada lampu merah. Jadi kita hemat nih. Ini kan biasanya kalau nggak mati gini dia juju gitu kan. Nah dengan ini tinggal digas saja nih, langsung jalan. Jadi nggak usah starter. Oh model lama kan, orang zaman dulu kan kalau lampu merah dimatiin gitu. Ntar ini di starter lagi. Ini teknologi udah jalan. Ya sama ini sih.
speedometernya ngebosenin ini klasik look sih. Jadi ya mungkin feel-nya jadinya feel kita lagi kayak bawa motor klasik aja. Jadi yang suka speedometer yang canggih-canggih ya ngambil yang 300 saja, yang Supertech 300 gitu. Ya gitulah teman-teman. Sama ini hati-hati nih, ini lampunya nggak headlampnya nggak langsung on ya. Jadi kalau teman-teman mau jalan lihat dulu, kalau nggak nanti nggak nyala lampu depannya ditilang Pak Polisi. Lumayan kenanya sama ribet ngurusnya gitu. Jadi harus nah kenapa nggak dibikin HLO sih kayak motor-motor yang lain langsung motor nyala langsung on? Ya karena ini motor dibikinnya di Vietnam teman-teman, dirakit di Vietnam dan nggak ada kebijakan itu di sana gitu. Jadi ya dibikin ya bisa on off gitu. Yang asli yang motor kan memang kayak mobil ya bisa on off gitu. Tapi karena kebijakannya beda ya dengan motor-motor Jepangan yang dirakit di Indonesia yang memang langsung dibekali fitur yang atau ya fitur on off-nya dimatiin gitu. Jadi ya langsung on langsung nyala gitu. Ya itu plus minus sih tergantung sih. Kalau bagi yang pelupa sih jadi minus itu karena bisa. Oh ya yang tadi lupa nih. Jadi misal kita habis nutup gas begini terus ditarik lagi, nah itu kerasa lemotnya itu. Tapi kalau udah tarik, misal udah sampai di tengah putaran tengah gitu, dia langsung responsif sih, langsung responsif. Cuman pas habis ngabisin gas lah ya, habis melambat terus kemudian kita tarik, nah itu tadi sih yang saya sebut bahwa dia itu nggak kuat ditarikan bawahnya, tapi lebih tengah ke atas sih. Nggak kayak ya motor-motor saya karakter sebelumnya yang enaknya itu kalau buat narik di selap-selip gitu. Ya, jadi karakternya berbeda, ini jadi lebih smooth, lebih nyantai gitu deh. Oh ya lupa ya, ini ketinggalan juga yang tadi lupa dibahas, handlingnya ini agak berat gini. Misal kalau kita langsung mau buat belok gitu kayak berat aja sih ngelawan. Nah, nggak tahu faktor bannya atau suspensi depannya atau apa. Tapi kalau dibandingin dengan misal NMAX ya, karena itu atau Vario ini lebih kaku aja, bukan berat sih ya, kaku kayak kaku gitu. Nggak sebus motor Jepangan sih. Dari ini ya, dari steeringnya. Lagi kalau misal kayak gini manuver gitu. Terus kita mau belok gini. Itu agak apa ya? Agak kaku aja, agak kaku. Jadi memang motor ini akhirnya jadinya buat nyantai aja, nyantai, lurus-lurus. Dan juga ini sempat pas masuk kantor itu pas hujan ya, jadi agak basah. Itu kalau kita buat belok itu ini motor agak ngebuang gitu. Padahal bannya lebih bagus dengan misal motor NMAX saya gitu. Jadi memang hati-hati sih. Mungkin ya dari faktor berat ya, dari faktor berat tuh juga mungkin juga dari faktor tinggi juga. Kan kita jadi tegak nih, jadinya dari tinggi gitu memang kalau di tikungan harus hati-hati. Jadi memang ya itu tadi, ini motor harus jadi motor santai sih. Enggak yang terlalu manuver dan akselerasi di jalan yang ini mungkin ya, yang lurus-lurus sih mungkin. Itu paling enggak sejauh ini sih, cobaan saya itu kayak gitu. Mungkin nanti nggak ngerti juga kalau nanti ya. Ini juga agak jauh nih dari ini, misal di sini nih. Kalau saya ya, itu kan enaknya kalau di sini nih, megang apa namanya, tuasnya. Cuman kalau kita nanti mau ngelakson atau ngesen, kita harus geser tangan gitu. Karena ini kan gede dia model apa namanya, ini agak nonjol gitu. Jadi lebih ya jangkauannya menurut saya lebih ini. Terutama yang mungkin jempolnya nggak terlalu panjang ya. Ini agak susah nih di sini ini. Oke teman-teman, itu tadi first impression mengendarai motor Vespa ini. Ya kayak gitulah kira-kira. Mungkin itu akan berbeda di setiap orang karena tergantung dari reading style-nya, dari pengalaman berkendaranya selama ini dan lain sebagainya, yang itu bisa berbeda-beda juga setiap orang gitu. Tapi bagi Anda yang mungkin mirip-mirip dengan saya, ini semoga bisa berguna gitu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya silahkan di kolom komentar ya, kalau ada yang mau nambahi segala macam atau mengkoreksi silahkan. Video ini sampai di sini aja. Seperti biasa, kalau merasa video ini membantu silahkan like dan
disebarkan teman-teman ke sosial media Anda. Dan juga kalau ingin berlangganan silahkan subscribe teman-teman, karena nanti masih akan ada video-video tentang review motor ini lagi nih. Mungkin nanti berapa bulannya, berapa tahunnya. Nah, seperti motor-motor saya sebelumnya lah, itu selalu saya update tuh, baik kelebihan maupun kekurangannya. Jangan lupa nyalain lonceng, jadi biar tahu kalau ada notifikasi teman-teman. Terima kasih telah nonton video di channel ini. Saya Dian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.